Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat geografi dimanapun berada, ketemu lagi di pembelajaran geografi. Namun untuk materi kali ini yaitu tentang vulkanisme ya, tentang vulkanisme yang sebelumnya saya sudah jelaskan tentang tektonisme ya. Jadi tenaga endogen yang kedua yaitu tentang vulkanisme ya. Nah, sahabat, kita ke tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan dan menganalisis proses vulkanisme ya. Nah, ini untuk materi yang akan kita bahas. Pertama tentang pengertian vulkanisme, gejala vulkanisme, erupsi gunung berapi, bentuk gunung berapi, dan status gunung berapi ya. Nah, yang pertama pengertian vulkanisme, sahabat ya. Apa sih vulkanisme? Nah, vulkanisme ini identik dengan gunung berapi ya. Jadi bisa dikatakan sebagai proses yang berhubungan dengan aktivitas gunung api. Ya, tentunya gunung api yang aktif ya, yakni pergerakan magma dari dalam lapisan litosfer yang menerobos ke lapisan atas ya, atau ke permukaan bumi. Itu namanya vulkanisme. Nah, di sini ada istilah magma ya. Apa sih magma? Magma adalah batuan cair atau semi cair yang tertampung dalam ruang di bawah kerak bumi yang disebut sebagai dapur magma atau kamar magma. Magma yang keluar hingga mencapai permukaan bumi disebut sebagai lava ya. Oke, sahabat, lanjut ya. Nah, berikutnya kita ke gejala vulkanisme. Nah, tentunya peristiwa vulkanisme ini memiliki gejala yang dapat diamati ya, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau yang kita kenal dengan pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Nah, sahabat, di sini ada beberapa ciri ya, gejala pravulkanisme dan pasca vulkanisme. Adapun yang pravulkanisme yaitu pertama, sering terjadi gempa. Ya, yang kedua, banyak sumber air mengering. Yang ketiga, peningkatan temperatur di sekitar kawah. Terdengar gemuruh dalam atau dari dalam gunung ya. Hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Nah, itu fenomena atau gejala sebelum gunung meletus ya. Yang kedua, gejala pasca vulkanisme. Nah, ini untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus. Yang pertama, nah ini ya, munculnya sumber air panas ya. Kemudian munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang ya. Tadi yang sumber air panas itu geyser namanya. Kemudian munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur. Nah, itu gejala vulkanisme ya, sahabat. Kemudian erupsi gunung berapi, sahabat. Nah, apa sih erupsi? Nah, erupsi itu adalah proses keluarnya magma dari perut bumi. Dengan kata lain, erupsi itu terjadi ketika suatu gunung api meletus. Nah, erupsi atau letusan gunung api itu berdasarkan kekuatannya ada dua macam ya. Ada yang berupa ledakan, yang dikenal dengan eksplosif, dan berupa lelehan atau efusif. Nah, erupsi eksplosif adalah erupsi dengan tekanan yang sangat kuat hingga menghasilkan letusan yang besar atau ledakan ya. Sementara erupsi efusif adalah erupsi yang dengan tekanan yang kecil sehingga hanya berupa lelehan yang berangsur keluar. Nah, itu tentang erupsi gunung berapi, sahabat ya. Berikutnya bentuk gunung berapi. Nah, dari fenomena erupsi itu akan menyebabkan bentukan ya. Banyak bentuk-bentuk gunung api yang berbeda-beda. Nah, itu tergantung dari proses erupsi ya. Yang pertama ada gunung api Mar. Nah, gunung api ini terbentuk karena erupsi eksplosif sehingga meninggalkan kawah yang cukup besar. Contohnya gunung api di Indonesia dengan bentuk ini adalah Gunung Lamongan dan Gunung Dieng ya. Oke, berikutnya sahabat, gunung api Prisai. Nah, sesuai namanya, gunung api Prisai ini adalah gunung yang bentuknya relatif datar. Gunung ini hanya terbentuk karena erupsi efusif.
Karena magma yang keluar sangat cair, gunung ini memiliki lereng yang sangat landai dan dasar yang relatif luas. Gunung api ini tidak ditemukan di Indonesia, melainkan di negara lain. Contohnya seperti Gunung Mauna Loa dan Gunung Kilauea di Hawaii. Ya. Berikutnya Gunung api kerucut. Nah, gunung api kerucut itu bisa disebut sebagai strato. Nah, merupakan gunung api yang paling umum di Indonesia ya. Gunung ini terbentuk karena erupsi campuran antara eksplosif dan efusif. Tumpukan magma yang bergantian dari letusan eksplosif dan efusif mengendap semakin tinggi seiring perjalanan waktu. Inilah yang menyebabkan dinding kawah dari gunung ini memiliki batuan beku yang berlapis-lapis. Beberapa gunung api di Indonesia antara lain ada Gunung Kerinci, ada Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Pangrango, Gunung Semeru, dan Gunung Raung, dan lain-lainnya. Nah, itu terkait dengan bentuk gunung berapi. Berikutnya tentang status gunung berapi, perlu kita tahu juga ya. Kalau sudah gunung api meletus itu kan ada status ya. Nah, mengenal status gunung berapi, yang pertama ada dalam kondisi normal, ada dalam kondisi waspada, ada dalam kondisi siaga, ada dalam kondisi awas. Nah, ini juga kita perlu tahu nih ya. Nah, dalam kondisi normal ini biasanya masih dalam keadaan baik-baik saja ya. Yang perlu kita perhatikan adalah di waspada, siaga, dan awas. Ya, sahabat ya. Oke, sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan di materi vulkanisme ya. Semoga bermanfaat. Nah, kita ketemu lagi di video materi berikutnya, yaitu tentang seisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.